Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu, para santriwati, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada sore yang penuh berkah di hari Jumat ini. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang mudah-mudahan segala amal atau kebaikan yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu jamaah yang kami muliakan, karena sudah lama off sejak sebelum Ramadan, jadi saya lupa di mana batas akhir kaji kita kemarin. Jangan sampai ibu-ibu lupa pula. Apa pembahasan kita yang terakhir, Bu? Ada dicatat? Apa? Ya, itu tema besarnya tawakal. Pembahasannya apa? Baik ibu-ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tema seputar tawakal, di mana pembahasan kita yang terakhir adalah hakikatut tawakkuli. Hakikat tawakal adalah ketika kita menyerahkan diri kita ini penuh seluruh terhadap Allah, bagaikan mayat yang dimandikan oleh orang yang hidup. Jadi mayat yang dimandikan oleh orang yang hidup, si mayat atau si jenazah ini tidak bisa request atau meminta apa-apa atau mengatur bagaimana tata cara dia dimandikan, terserah orang hidup yang memandikan. Kan tidak bisa kita minta tolong dicuci bagian telinga atau tolong dibersihkan di dalam hidung, kan tak bisa kita ngomong waktu itu lagi, Bu. Kalau ada yang ngomong berarti yang memandikan akan lari. Jadi seperti itulah diilustrasikan hakikatut tawakkul. Nah, lalu turunannya seperti apa? Di antara bentuk tawakal itu pula adalah la tahzan wa ma'akal maliku. Kita tidak boleh terlalu bersedih di mana kita memiliki Allah yang Maha Raja, yang Maha Kaya. Kita sudah mencontohkan kemarin di dalam kitab ini, ada orang yang dia datang ke raja, dibantu oleh raja. Ya, ketika dia mengadu kepada pemimpin, mendapatkan bantuan dari pemimpin, apatah lagi ketika kita mengadu kepada raja di raja, yaitu Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan berikutnya. Turunan dari tawakal itu la tatakasal.
Ketika kita bertawakal kepada Allah bukan berarti kita bermalas-malasan. Jadi jangan salah sangka, jangan salah terima. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang mutawakkilun, ia bertawakal kepada Allah Ta'ala, bukan berarti pada saat itu kita berpangku tangan. Disebutkan di sini ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Terhadap Allah kalian hendaknya bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Jadi orang yang beriman itu pasti dia memiliki konsep hidup yang dinamakan dengan tawakal. At-tawakkulu syartun fil iman. Maka oleh karenanya tawakal itu adalah menjadi syarat sebuah keimanan. Faman la tawakkala lahu la imana lahu. Kata kuncinya di situ, orang yang tak memiliki rasa tawakal kepada Allah tak sempurna imannya. Ya, jadi kalau kita tidak punya rasa tawakal kepada Allah, iman kita sedang bermasalah. Nah, sekarang kita kesulitan, payah mendeteksi kondisi iman kita. Nah, oleh karenanya kita perlu pengajian-pengajian, perlu kita bermajelis ilmu supaya kita mengerti bagaimana kondisi iman kita, yang dinyatakan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu pasti dia pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini wala yakunul wakilu wakilan. Tidaklah seseorang itu dinyatakan dia sebagai orang yang penuh bertawakal kepada Allah kecuali dia punya 4 sifat, ya, 4 karakter. Jadi orang yang bertawakal itu, ya, kepada siapa kita arahkan tawakal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka zat yang kita berikan rasa tawakal itu, kita serahkan semuanya kepada zat itu, maka zat itu setidaknya pasti memiliki 4 sifat atau 4 kriteria. Yang pertama, aliman. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Yang kedua, qadiran, maha berkuasa. Yang ketiga, rahiman, pasti dia adalah zat yang maha pengasih. Kemudian wahadian, dan memberikan petunjuk atau hidayah. Nah, oleh karenanya fahal tajidu ghairallahi wakila. Lalu kalau sudah demikian adanya, ibu-ibu sekalian, adakah selain Allah zat tempat kita menyerahkan diri dan menggantungkan harapan? Tentu tidak ada. Jadi kalau saya gantungkan harapan ke ibu-ibu, ibu-ibu akan kecewa. Ya, ibu-ibu juga menggantungkan harapan kepada saya juga akan kecewa. Contoh ilustrasi mudahnya, pada hari ini saya pinjam uang 50.000 ke ibu. Mungkin ibu akan memberikan. Hari kedua saya pinjam lagi 100.000, mungkin ibu akan memberikan, meminjamkan. Hari ketiga saya pinjam 150.000, mungkin oke. Hari keempat ibu-ibu tak akan mau meminjamkan lagi. Ngapo kau jo ustaz kau meminjam piti torui? Ada rasa di mana kita, ya, tidak bisa menerima itu. Tetapi apabila kita meminta, berharap, menggantungkan diri kepada Allah, maka ketahuilah demi Allah, semakin kita meneguhkan diri kita ketergantungan kepada Allah, Allah semakin sayang, Allah semakin suka. Jadi semakin kita minta, Allah semakin bahagia. Maka oleh karenanya, kenapa demikian? Karena Allah itu maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha pengasih, dan Allah maha memberikan petunjuk. 4 itu ada pada Allah, yang keempatnya ini tidak ada pada
pada kita. Makanya dulu ibu-ibu sekalian, ketika saya akan berangkat ke Mesir, waktu itu belum ada kejelasan informasi tentang beasiswa. Nah, akhirnya saya utarakan keinginan itu kepada ayah saya almarhum, ya. Lalu kata ayah saya, berapa kira-kira biaya yang diperlukan? Ya, dengan lugu saya sampaikan waktu itu, tiket sekitar 6 jutaan. Ya, kemudian setelah itu biaya hidup agak sebulan 2 bulan di sana. Nah, karena saya tak mau memberatkan orang tua. Nah, kemudian apa yang terjadi ibu-ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita. Jadi ibu-ibu supaya kuat nanti tawakalnya. Setelah itu ada kerbau, ya. Jadi ada kerbau dijual oleh ayah saya, harganya 8 juta. Dapatlah piti 8 juta. Dibayarkan 7 juta kepada yang mengurus waktu itu. Kemudian tersisa 1 juta. Setelah tersisa 1 juta, bingung saya, Bu. Ini 1 juta hidup di Mesir, apa yang dapat? Melapor saya ke ayah saya lagi, ya. Ini 1 juta tak cukup ini. Tapi keceang potang, ya, sekitar itu, ya, rupanya tidak cukup. Nah, lalu pada saat itulah ayah saya mengatakan ingin mengokohkan tawakal, kebergantungan kepada Allah itu. Apa kata beliau? Saya tak akan kasih uang lagi, nak. Itu yang aduh, ya. Tapi ketahuilah, ketika orang yang bermaksiat saja dijamin oleh Allah rezekinya, apatah lagi kau yang akan belajar fisabilillah, belajar agama. Wah, itu tenang hati saya, Bu. Ya, iya juga kan? Orang-orang yang bermaksiat saya dijamin sama Allah. Apalagi kita yang insya Allah, ya, melakukan, berada di jalan kebaikan. Ini adik-adik santriwati, jangan risau, jangan takut. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah datang informasi tes, ya. Ada informasi tes dari Kementerian Agama. Ada 2 pola. Yang pertama beasiswa, ada non beasiswa. Yang beasiswa waktu itu kalau lulus tes tahun ini, berangkatnya tahun depan. Kalau yang non beasiswa lulus tahun ini, tahun itu bisa langsung berangkat. Saya berpikir lagi, kalau saya berangkat tahun depan, umur juga akan habis karena saya pindah-pindah sekolahnya, Bu. Ya, sehingga tamat aliyah itu umur 20. Ya, orang tamat aliyah umur 7 boleh, hawa 20. Ya, akan pindah-pindah sekolah waktu itu. Nah, saya pertimbangkan kalau berangkat tahun depan lagi, saya rugi lagi waktu. Bismillah, dengan dana yang ada ini berangkat saja dulu. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada tes itu, ya, pada tes itu nama Zul Ikromi ada di nomor 1 senasional. Jadi ada 500 orang yang tes ketika itu. Yang nomor 1 nilai tertinggi itu Zul Ikromi. Kenal ibu-ibu? Kenal? Siapa dia? Saya ingin mengatakan, inilah orangnya gitu kan. Sombong pula Ustaz nih kan. Nah, ya, lalu setelah itu ada informasi tes lagi untuk mendapatkan beasiswa dari sebuah yayasan. Ini kesempatan, saya bilang. Akhirnya saya ikut tes dan alhamdulillah lulus, dapat beasiswa 45 juta. Saya balikkan lagi 8 juta itu ke orang tua saya. Lalu kata ayah saya waktu itu, tengoklah nak, katanya. Betul kan? Apa cakap ayah dulu, katanya. Ya, kalau kece orang kampung kami, masin lidah ayahku kan nak, kata kan. Iya ya, alhamdulillah. Ini berkat dari keyakinan kepada Allah, dibantu dengan doa, dibantu dengan ikhtiar, dan dikokohkan keimanan kita kepada Allah bahwa zat yang kita minta pertolongan, yang kita serahkan diri kita kepadanya itu adalah yang memiliki sifat alim, maha mengetahui, qadir, maha kuasa, rahim, maha pengasih, dan hadian, yang menunjukkan jalan.
Jadi ibu-ibu tak perlu risau dalam hidup ini. Dalam hidup selagi bergantung kuat kepada Allah, tidak perlu risau. Abi pun piti belanjo jangan risau. Ya, tinggal minta ke abang. Nah, selesai kan? Jadi saya dulu ketika sampai di Sudan waktu S3 ibu-ibu sekalian, ya kita banyak cerita saja. Itu kami ke pasar. Sampai di pasar itu ada pedagang yang berjualan jeruk dan pisang di atas gerobaknya. Kemudian apa yang terjadi? Di gerobak itu di bawahnya ditulisnya kalimat wa kaifa akhafu minal faqri wa ana Abdul Ghani. Bagaimana mungkin aku takut, aku khawatir kefakiran dan kemiskinan wa ana Abdul Ghani, sedangkan saya adalah hamba Allah yang maha kaya. Nah, coba tengok. Yang dijualnya cuma jeruk, yang dijualnya cuma pisang, ditulisnya di bawah gerobaknya itu saya tak perlu risau kepada suatu apapun, ya termasuk kepada kemiskinan, karena saya ini adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Nah, itu yang perlu kita kokohkan. Ya, ketika di Mesir banyak juga yang jualan-jualan buah itu apa ibu, dibuatnya juga di gerobak jualannya itu alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ahadun fatma anna qalbi. Apa artinya tuh? Siapa yang tahu artinya dapat hadiah insyaallah. Serius ke bukan? Alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ahadun fatma anna qalbi. Nah, ibu-ibu dulu, saya tes apa artinya tuh. Iya tuh bahasa Arab, kan bahasa Arab itulah ditanya. Kok bahasa awak nak kan ditanya dong. Tapi santri dan ustazah jangan jawab dulu, ini tes untuk ibu-ibu. Ada hadiahnya? Ya banyak, saya bawa uang tadi nih. Nah, serius ini bu, bisa lah untuk beli sayur. Ya, coba. Alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ahadun fatma anna qalbi. Bu, siapa yang bisa tunjuk tangan? Nah, anak-anak sana aja tunjuk tangan dia. Kalah ibu-ibu. Sekarang santriwati lah dulu. Siapa santriwati yang bisa jawab? Kalimat yang katanya itu diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ahadun fatma anna qalbi. Anak-anak tak ada yang dapat. Ustazahnya lah. Tapi ustazahnya tak dikasih hadiah. Mana ustazahnya? Ya, malu-malu nampaknya. Alimtu anna rizqi, saya mengetahui rezekiku, la ya'khuzuhu ahadun, tak satu orang pun yang akan mengambilnya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tak akan tertukar. Fatma anna qalbi, pada saat itu hatiku menjadi tenang. Nah, kan tahu ibu artinya itu. Oh, tenang aja ya. Ya, saya tahu bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, rezekiku tidak akan bertukar, maka tenanglah jiwaku. Maka itu yang perlu kita kuatkan. Ya, orang-orang yang bermaksiat dijamin oleh Allah rezekinya, diberi kesempatan untuk bertaubat, dilapangkan hidupnya, apatah lagi kita yang insya Allah dalam jalan ketaatan. Dan kita tahu rezeki kita tidak akan bertukar, tidak akan diambil oleh orang lain. Oleh karenanya hati menjadi tenang. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, disitulah kita menjadi manusia yang paling merdeka. Paling merdeka. Ini 17 Agustus dekat pula, lagi semangat pula ibu nih menjawab merdeka. Ya, jadi tawakal itu adalah buah dari keimanan. Nah, kemudian lanjutannya, orang-orang yang beriman itu tidaklah orang yang malas. Artinya apa? Ja'a rajulun ala naqatin ila Rasulillahi faqala. Ada seseorang yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Ia mengendarai kendaraan naqah, untanya. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah,
ada'uha wa atawakkal. Ya Rasulullah, saya tinggalkan untaku di sini, wa atawakkal, dan saya bertawakal kepada Allah. Lalu apa tanggapan Nabi kepada orang ini? Diluruskan persepsinya oleh Nabi. Kata Nabi, i'kilha wa tawakkal. Ikat dulu ontanya baru tawakal. Jadi kita tidak boleh tidak melakukan ikhtiar atau usaha. Di sini disebutkan wa rafadar rasulu mabda'at tahawuni wal kasali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada saat itu Nabi menolak konsep malas dan menyia-nyiakan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak boleh malas, apa yang bisa kerjakan kemudian sempurnakan ikhtiar kita. Di ujung itulah kita baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dulu, setelah usaha itulah kita baru bisa mengatakan kita bertawakal. Jelas ibu-ibu? Ya, jadi iman melahirkan buah tawakal. Tawakal itu kita alamatkan penuh kepada Allah. Allah memiliki 4 sifat yang dengan sifat itu Allah akan memerdekakan jiwa kita. Kemudian tawakal bukan berarti kita berpangku tangan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita coba melihat seperti mana ajaran tawakal ini diarahkan oleh Allah kepada para nabi. Qala ta'ala li Nuhin alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam? Diperintahkan oleh Allah dia untuk membuat kapal. Nah, Allah mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nabi Nuh, silahkan engkau membuat kapal atas arahan dan bimbingan kami. Ini menunjukkan bahwa para nabi pun disuruh untuk berikhtiar. Jadi bisa saja Nabi Nuh minta, ya Allah, selamatkan aja lah saya, kan mudah bagi engkau menyelamatkan saya ketika engkau takdirkan banjir itu nanti. Tetapi apa kata Allah? Buatlah perahu. Jelas ibu-ibu? Jadi kepada nabi disuruh untuk berikhtiar, baru setelah itu bertawakal. Itu yang pertama contohnya. Wa qala Ya'qubu libni. Lalu Nabi Yakub berkata kepada anaknya. Siapa anak Nabi Yakub yang paling ia cintai dan sayangi? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam kepada anaknya Nabi Yusuf tadi? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku tersayang, jangan diceritakan mimpimu kepada abang-abangmu atau saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Karena bisa jadi mereka nanti benci, dendam, membuat makar terhadapmu. Nah, ini artinya juga adalah ikhtiar. Bukan karena alasan tawakal diceritakan apa yang kita rencanakan, tidak. Ya. Jadi tidak semua rencana kita harus diceritakan kepada orang. Karena banyak manusia ini yang mulutnya ember, Bu. Apalagi ibu-ibu. Ngaku aja lah. Iya kan? Nah, kalau kami laki-laki insya Allah enggak begitulah. Apa semua yang terjadi selalu diceritakan. Kok gawat kok. Kawan sama pengajian berganti jilbab baru pun dikomentari. Kok payah kok. Ayo Bapak, ibu-ibu sekalian jangan seperti itu. Ada lagi kawan saya. Ini pelajaran. Ya, ada nih di UIN. Kak Darnilawati, ini orang UIN, senior saya. Grogi juga saya ada beliau di sini. Ya, satu fakultas kami, Bu. Ya, beda jurusan. Nah, ibu-ibu sekalian, ada cerita kawan kita di kampus itu beli mobil. Ya, beli mobil kan alhamdulillah ya. Kemudian ditanya sama kawan dosen yang satunya, "Oh, udah beli mobil sekarang?" "Iya, alhamdulillah. Dah dapatlah kalau hujan tak kena hujan, kalau panas tak kepanasan." Alhamdulillah, kata kawan. Apa komentar kawan kita yang satu nih? Entah SK mano yang
gadaikan. Aku orang-orang yang seperti itu dimasukkan dalam goni, campakkan ke sungai. Allah kan seharusnya dia yang mendoakan, barakallah, semoga Allah berkahi sebagaimana engkau dimudahkan memiliki kendaraan, mudah-mudahan ada doa di hati nanti, mudah-mudahan ada pula peluang Allah memudahkan untuk saya doakan yang baik-baik kepada orang lain. Ini ndak ya, tak iskamano pulo yang ndak urusan awak tuh Bu ya, itu bukan urusan kita. Jadi jangan masuk mencampuri wilayah yang bukan wilayah kita. Nah, ibu-ibu sekalian yang muliakan oleh Allah, pelajaran dari yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam ada ikhtiar. Ya, di antara ikhtiar yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, jangan ceritakan mimpimu karena bisa berakibat negatif nanti. Artinya ada ikhtiar supaya kita terhindar dari keburukan. Nah, itu contoh. Ada kepada Nabi, siapa yang pertama tadi? Nabi Nuh alaihissalam, ada perintah Allah kepada Nabi Yakub. Begitu juga Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya setelah anak-anaknya taubat, menyesali perbuatannya, sudah ingin membunuh Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah, yang pada akhirnya mereka datang ke Mesir meminta belas kasih kepada raja yang terkenal adil, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak cobaan yang mereka dapatkan dalam perjalanan ke Mesir. Apa kata Nabi Yakub kepada abang-abang Nabi Yusuf ketika itu? La tadkhulu min babi wahid, jangan masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah, tetapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Ya, jadi kalian ramai, jangan masuk dari satu pintu. Carilah pintu-pintu yang lain. Nih 2 orang, nih 1 orang, nih 1 orang di pintu-pintu yang lain nanti. Wa ma'uni ankum minallahi min syai, karena saya tak bisa menolong, tetapi inilah yang bisa kita lakukan. Ikhtiarnya seperti itu menunjukkan apa? Para nabi diperintahkan juga oleh Allah ikhtiar, baru setelah itu tawakal. Kemudian apa lagi? Allah juga memberikan arahan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-23 Allah mengatakan, fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Kalau kalian ingin lari, menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, maka larilah dengan kelompok orang-orang pasukanmu wahai Nabi Musa di malam hari, karena kalian akan tetap dibuntuti, tetap akan diikuti. Nah, akhirnya kan Nabi Musa dan para pengikutnya lari pada malam hari, dan ternyata juga masih tetap diikuti oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah itu? Ada kekhawatiran, ada ketakutan dari Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dengan kudrat kuasa Allah, Laut Merah pun terbelah, dan Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu dengan izin Allah, mereka selamat. Lalu setelah itu fa'atba'ahu Fir'aun, lalu disusul oleh Fir'aun. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah Laut Merah itu, Allah satukan kembali laut sehingga hanyutlah Fir'aun, tenggelam ia dengan segala kesombongannya. Inilah jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong itu hanya menanti waktu. Jadi jangan takut-takut betul kita Bapak Ibu dengan kezaliman. Orang yang zalim itu hanya menunggu waktunya. Nah, tetapi ada kisah menarik, beralih kita sedikit dari kaji tawakal, tetapi masih masuk juga ini ke bab tawakal kepada Allah, tentang bahwa Allah itu Maha Pengasih. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Fir'aun ini ia tenggelam, hampir mati, ia minta tolong kepada Musa. Apa katanya? Wahai Musa, selamatkan aku. Wahai Musa, berikan pertolongan kepadaku. Tak ingatkah engkau dulu
berada di istanaku, engkau dirawat di istanaku wahai Musa, tolong aku wahai Musa. 77 kali ia minta tolong, atau dalam riwayat 70 kali dia memohon kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tidak mau mengabulkan permohonan si Fir'aun. Memang kurang ajar Fir'aun ini. Ya, kenapa? Karena dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Wa hazihil anharu tajri min tahti, sungai Nil ini berjalan di atas, di bawah kekuasaan. Jadi sombong, zalim. Nah, akhirnya apa? Dia tidak berdaya ketika ia dimatikan oleh Allah melalui satu makhluk Allah, yaitu air. Tak berdaya ia mohon kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa ini kan karakternya tegas, ya, kuat dan sedikit pemarah. Ya, Nabi Musa ini punya ilmu, Bapak Ibu-ibu sekalian. Sekali meninju orang mati, orang itu dibuatnya. Ya, ada ibu-ibu yang punya ilmu itu tuh. Kalau kanan kuburan, kalau kiri enggak, rumah sakit awal bros. Ya, ada yang punya ilmu itu. Itu bukan ilmu tapi lemu. Kalau kami di kampung dulu masa-masa SD, wang pilihlah katanya. Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Itu kayaknya ilmunya ilmu Nabi Musa. Dalam cerita Al-Quran diceritakan, ya, fawakazahu Musa faqada alaih, ada dua orang yang sedang berkelahi. Kebetulan yang satu dari keluarga Nabi Musa, dari suku Nabi Musa, ditolongnya. Kemudian ditinjunya, tidak berniat membunuh, tetapi rupanya setelah ditinju tuh mati. Itu gawat juga itu. Kalau ada ibu-ibu yang punya ilmu itu, ajarkan ke saya. Ya, lemu itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para santriwati, para ustazah. Nah, kemudian apa? Setelah itu memohon dia kepada Nabi Musa 70 kali. Pada akhirnya tenggelamlah Fir'aun ini. Lalu berkalamlah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, 70 kali Fir'aun ini meminta pertolongan kepada engkau. Andai sekiranya sekali saja tadi ia meminta, memohon, berharap kepadaku sekali saja, pasti ku tolong, kata Allah. Ya, kepada Nabi Musa 70 kali dimintanya. Kalau seandainya tadi sekali saja dia mohon dengan ketulusan jiwanya, meminta kepadaku keselamatan, aku selamatkan. Aku lepaskan ia dari prahara kematian, dihanyutkan tenggelam di Laut Merah ini. Tetapi sayangnya ia tidak melakukan itu, kata Allah. Lalu menangislah Nabi Musa kepada Allah. Lalu Nabi Musa yang bergelar kalimullah, ia orang-orang yang selalu berkalam dengan Allah, ia berkata kepada Allah, ya Allah, begitu besar rahmatmu kepada orang yang mengucapkan ana rabbukumul a'la, bagaimana kiranya kasih sayangmu terhadap orang yang mengatakan subhana rabbiyal. Tuh, ya, kepada Fir'aun saja yang berani Fir'aun tuh mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku Tuhan aja tuh. Sekali memohon dia kepadaku, kata Allah, dari hati yang tulus, aku tolong, kata Allah. Tapi sayangnya ia tak melakukan itu. Lalu Nabi Musa tersadar, kalau orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la saja sekali meminta kepada engkau ya Allah, apatah lagi hamba-hambamu yang selalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Apa nak tawakal gitu kepada Allah tuh, Bu? Bu, ngantuk ibu-ibu kah? Maka kita tak boleh lepas dari keyakinan tawakal dan apa? Selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah rahmat dan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Maka kan di antara sifat, ya, yang wajib bagi Allah ketika kita mentawakalkan sikap hidup kita, diri kita penuh seluruh semuanya kepada Allah. Bukankah tadi di antara sifat itu Allah adalah maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih. Rahmat Allah itulah akan hadir kepada orang-orang yang selalu mematrikan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi dulu saya ingin ceritakan juga, karena
role model, contoh terbaik saya dalam hidup saya adalah ayah saya sendiri. Ya, apa kata beliau? Waang berangkat ke Mesir, jangan pulang apapun yang terjadi sebelum selesai. Begitu tawakalnya, Bu. Zaman kami kuliah itu tak ada apa namanya HP, ada, tapi hanya bisa SMS. Nah, kalau sekarang bisa video call dimanapun anak ibu sekolah bisa. Ya, apa namanya, PC, apa tuh? Itu istilah mana tuh? Oh, video call PC. PC itu Putri Chandrawati tuh. Ya, ya, FC ya, video call. Coba ya, begitu tawakalnya beliau kepada Allah, dan saya juga mematrikan tawakal itu. 4 tahun 2 bulan tak bertemu, nak nampak wajah ayah dan mak. Ya, pulang ke Indonesia, untung masih kenal. Ya, begitulah. Kalau sekarang kan mudah. Nah, jadi tidak ada cerita kita ini yang khawatir ketika kita sudah diberikan oleh orang tua, ibu-ibu misalnya, diiring dengan doa melepas anak-anak sekolah misalnya, apalagi di pesantren, maka kuatkan dia di bab tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju. Karena lagi-lagi kita sampaikan, ya, berharap kepada manusia, manusia akan bosan. Ya, berharap kepada raja, raja kita pula tak ada. Ya, ada raja di Indonesia nih? Ada. Berharap ke presiden, mungkin presiden tak memperhatikan kita. Yang banyak yang akan diurusnya. Maka ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan membelai kita dengan kasih sayangnya. Makanya dulu waktu zaman pesantren, ada nasyid yang kami dengar itu dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu hafal apa tidak ini nasyid Raihan? Kasih manusia tiada abadi, sayang manusia sering bermusim, kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Hafal? Nggak? Ingat-ingat lupa. Itu ya luar biasa, itu isi syairnya, ya. Tapi saya ingin menunjukkan pandai juga saya menyanyi itu. Ya. Ya, kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tidak abadi, kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Dipasti aja semuanya yang hafal lempahnya. Ya. Nah, jadi Tuhan itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Itulah barangkali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita sedikit demi sedikit kita tambah dalam persoalan bab tawakal ini. Mudah-mudahan bisa mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan ini sebagai modal hidup kita yang kita tidak tahu entah berapa jatah usia kita diberikan oleh Allah. Maka kita hiasi jatah usia yang tersisa ini dengan bersikap baik kepada Allah. Di antara caranya adalah tawakal dengan segala permasalahan yang kita bahas tadi. Kaji-kaji itu nak perlu panjang-panjang dan banyak-banyak, ibu ya. Yang penting masuk kaji itu, masuk ke telinga kanan, ya, berhenti di dalam akal pikiran, jangan sampai keluar di telinga kiri. Baik, ya, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tak ada pertanyaan, kaji itulah masuk berarti. Ada, biasanya pakai tulisan. Sekarang lisan aja, silakan. Ya, silakan Kak Darnilawati. Jangan sulit pertanyaannya, nak. Ya, baik, silakan. Langsung saja pertanyaannya, ini kan mau melepas anak juga untuk kuliah. Ya kan, di negeri jiran. Di Malaysia. Jadi itu tadi kaji tawakal tadi, bagaimana kita orang tua bertawakal juga di sini melepas anak, bagaimana juga anak
dengan baru melangkahkan kakinya di sana seperti pengalaman Ustadz lah gitu ya, meyakinkan anak itu bisa sukses lah tentunya kuliahnya di sana. Nah, meyakinkan itu bagaimana kepada anak. Lalu apakah orang tua itu perlu ada kecemasan atau selalu menghubunginya atau berserah saja juga betapa jadi posisi orang tua bagaimana dan bagaimana anak ini di sana juga bertawakal. Baik. Yang kedua, katanya beda tipis dengan putus asa. Nah, bisa jelaskan mungkin Ustaz, putus asa di sini setelah kita mungkin menyerahkan diri ke Allah, tapi ada satu tindakan yang tidak baik, mungkin putus asa di situ yang menimbulkan efek negatif. Apalagi kalau ketika anak itu jauh dari orang tua, apalagi dia perempuan. Nah, mungkin yang baik. Ya, 2 pertanyaan saya jawab dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita kepada anak yang anak ini disekolahkan, dikuliahkan ke luar negeri. Apa sikap yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, setidaknya 2. Yang pertama yang dilakukan oleh orang tua adalah yakinkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan. Nah, memberi keyakinan ini adalah dengan bahasa-bahasa positif. Jadi ada sebuah cerita di Jepang apa di India itu. Dia menanam mangga di depan rumahnya. 2 batang mangga. 1 batang mangga selalu diucapkan kalimat-kalimat baik. 1 batang mangga yang ditanam ini selalu dikatakan kalimat-kalimat buruk. Maka yang tumbuh yang mana? Yang baik tadi. Oh, bangga. Bersair-sair lah dia ke mangga tadi gitu kan. Engkau adalah mangga yang akan tumbuh dengan baik. Engkau berasal dari bibit yang baik. Engkau akan terpelihara, buahmu manis. Ya, itu yang diucapkannya setiap hari, kalimat-kalimat positif itu kepada pohon. Anggaplah pohon mangga yang ditanamnya tadi, sedangkan pohon yang satu selalu diberikan ucapan-ucapan yang buruk. Apa dia? Kau dari bibit yang tak baik, kau tak akan tumbuh, kau akan mati, tak akan sampai masanya. Ya, beberapa waktu kau tak akan menghasilkan buah yang ranum dan manis. Rupanya terjadi begitu. Ya, kepada makhluk hidup yang lain aja ada efek dari ucapan yang baik tadi, apatah lagi kepada anak. Maka insyaallah kau bisa. Ya. Makanya bahasa saya, orang tua saya tadi, orang yang bermaksiat kepada Allah ada rezekinya. Dijamin, apatah lagi kau yang belajar agama. Jadi jangan pikirkan masalah rezeki, tugas kau cuma belajar, yakin dengan pertolongan Allah, kau anak yang pintar, kau anak yang baik. Yang positif itu yang selalu dikedepankan. Kau ndak bongi ke anak setan. Ada tetangga saya dulu di Arengka tuh, Bu, kalau dia marah ke anaknya semua nama di kebun binatang keluar. Ya, disebutnya anaknya apalah yang ringan sedikit bahasanya. Kambing kau nak, berarti dia mak kambing. Ya, Allahu Akbar. Jadi yang sisi positif ini selalu dikuatkan. Lalu yang kedua, kawal dengan doa kita kepada anak itu. Jadi anak itu selamat dengan doa kita kan. Ya. Ini pengalaman hidup lagi. Ini pengalaman hidup dulu. Kalau doanya terserahlah nanti. Yang penting mendoakan kebaikan untuk tentu anak. Jadi saya menghadiri sidang munakasah Ustadz Abdul Samad di Sudan ketika kami sama-sama S3 di Sudan dulu. Udah saya ceritakan ini? Belum ya? Ustadz Abdul Samad ujian pada tanggal 24 Desember. Itu udah ceritakan. Ini karena direkam ya, saya enggak ceritakan lagi. Ya. Ya, karena beliau ulama diuji 3 jam. Risau sama gawat ujiannya nih, saya bilang kan. Ya, somat aja begini diuji, apalagi saya Zul Ikromi tak ada apa-apanya. Ya, ada 600 halaman yang akan diujikan disertasi pada waktu itu, dan kajiannya ya luar biasa jelimet, perbandingan mazhab. Ya. Maka saya dijadwalkan ujian 30 Desember 2019. Saya telepon mak saya. Mak,
Comeh dan mak, saya bilang. Apa comeh nak, katanya. 4 hari lagi saya ujian. Tadi nengok ujian Ustadz Abdul Somad tuh luar biasa, 3 jam mak. Ya diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya 3 jam. Apalagi saya nanti mak. Jangan comel nak, kata mak saya. Mak doakan. Ya. Mak doakan Waang, ujiannya tidak sampai sejam nanti, katanya. Ya, kemudian dimudahkan sama Allah. Ya mak doakan. Itu saya tak percaya. Bagaimana mungkin ujian S3 dengan hampir 700 halaman diuji dalam bahasa Arab, ujian terbuka, ya tak ada ceritanya yang kurang dari 1 jam mak, saya bilang. Apa loh salah mak berdoa, katanya. Kan sederhana cara pikirnya tuh bu. Kan iya kan? Apa loh salahnya? Kalau Anda doakan mudah, kurang dari sejam selesai nanti tuh, katanya kan. Tenang saya. Malam sebelum ujian itu. Besok pagi saya ujian. Ya, diuji oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Ibrahim Al-Karuri. Diuji oleh Syekh Profesor Ahmad Muhammad Al-Fakiri. Diuji oleh Syekh satu orang lagi, saya lupa nama beliau. Ya, diuji. Setelah diuji apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Ya, dibukanya halaman. Dah bagus. Ini bagus, ini rubah sedikit. Ini ada yang kurang. Dah, oke, katanya. Penguji pertama. Penguji kedua, ini sudah saya tandai mana yang sedikit diperbaiki. Ya cuma 15 menit dia nguji. Udah oke lah tuh, katanya. Perbaiki aja yang udah saya tandai ini karena secara keseluruhan ini disertasinya bagus, katanya. Jadi tinggal nanti setelah diperbaiki, dicetak, ya dibagikan seluruh di kampus yang ada di Sudan, katanya. Direkomendasikan untuk dicetak, naik cetak. Nah kemudian sampai ke pembimbing, penguji utama. Ya karena dia pembimbing, ya sudah tinggal kita umumkan. Mau disertasi atas nama ini, dimulai ujiannya jam 9, selesai pada jam 9.50, dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai cum laude dengan rekomendasi untuk dicetak. Jadi ujian saya disertasi doktor itu cuma 50 menit, tak sampai sejam. Ya, sujud syukur saya telepon mak saya, menangis saya. Mak bertuah doa mak. Ini dia. Apa cito nak kurang dari 1 jam? Itulah ang tak percaya ke doa mak, gitu. Allah akbar, doa ibu-ibu nih. Jadi saya walaupun ayah sudah meninggal, mak lang masih ada sekarang. Tapi kalau dulu 2 yang mendoakan, sekarang tinggal 1. Nah selagi masih ada beliau ini saya tak risau. Selagi masih ada doa mak saya tak risau. Di antara jamaah ini ada yang anaknya kuliah di Syria. Ya, ada yang kuliah di Syria, kak siapa itu? Ya, insya Allah doakan saja, aman insya Allah. Ya, bu jangan lupa doakan anak ya. Doa ibu ini mustajab. Ya, doa ibu mustajab. Tapi ibu jadi soleha, insya Allah mustajab. Tanda ibu soleha, ibu datang ke sini. Dan inilah wajah-wajah ahli surga nanti insya Allah. Jadi itu caranya melepas anak tadi. Nah lalu apa hubungannya ini dengan putus asa? Putus asa itu adalah ketika hilang keyakinan dari pertolongan Allah. Itu putus asa. Dah boleh mati wa nampak alaikum. Tidak bisa begitu. Dah ada lagi rezeki kita nampak dunia mati, nampaknya lagi anak. Boleh begitu. Jadi la tayasu mir rahmatillah. Jangan sesekali kau putus harapan, berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa Fir'aun saja masih ada kesempatan dia mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi ibu-ibu yang solehah ini. Maka putus asa itu definisinya adalah hilang keyakinan atas kasih sayang Allah. Kadang ini hanya masalah waktu, bu. Ada masalah, kadang belum nampak jalan keluarnya. Itu hanya masalah waktu. Allah itu ingin menguji sedikit nih orang ini sampai di mana tingkat kepercayaannya kepadaku. Makanya dulu ketika saya selesai khutbah di An-Nur, itu ada jamaah yang datang menangis. Ustaz katanya, saya kecewa sama Allah. Berani dia kecewa kepada Allah, ya, karena dia lagi dalam kondisi yang tidak normal suasana kebatinannya waktu itu. Saya berfilosofi menjawabnya, di bahagian mana bapak yang kecewa sama Allah? Kalau betul nanti sama-sama kecewa lah kita sama Allah, saya bilang. Ini Ustaz katanya, nangis dia, bu. Saya punya perusahaan, sukses dulu, PT banyak, rumah besar, kendaraan banyak. Ya, tetapi karena ada suatu pengkhianatan dari kawan dan koleganya, kolaps dia. Ya, pada saat itu yang terjadi ketika bangkrut,
bini pun lari. Jadi rupanya nya dapat cerita, ya dapat pula nasib abang kayu, abang sayang, abang apa istilahnya tuh? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang diterjang. Oh, parah ibu, kenapa? Gawat semangatnya. Lalu setelah itu katanya anak-anak, ya karena dulu biasa hidup ada 2 orang anaknya, ya, dan rupanya sudah mengkonsumsi narkoba. Di penjara lah keduanya. Ya, akhirnya apa? Ya beginilah nasib saya. Udah 2 tahun kondisi ini saya berdoa tapi tak dikabulkan oleh Allah doa saya, kata. Jadi rupanya di situ dia poin titik dia kecewa kepada Allah. Karena saya dengar juga pengajian, kalau kita berdoa Allah kabulkan, kalau kita berdoa Allah berikan, kalau kita minta Allah. Ini udah 2 tahun kayak gini juga hidup saya, kecewa saya sama Allah tuh Ustaz. Kata dia, untung saya tendang dia. Ya. Lalu saya bilang, doa itu pasti dijawab. Ya. Allah tuh pasti sayang. Ya, kalau tidak sayang, tak mungkin lah Allah tuh mengajarkan kita. Yang paling banyak diucapkan di dalam salat itu adalah kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi. Yang paling banyak tuh kasih sayang. Ya, masa Allah tak sayang kepada kita? Cuma ini hanya masalah waktu. Ya. Jadi jangan sampai hilang keyakinan atas pertolongan Allah. Dan biasanya Allah menunda-nunda itu ingin menguji, dan juga karena ada faktor internal dari kita yang menyebabkan doa itu tak terkabul. Jadi kadang masalahnya di kita, bukan di Allah. Lalu saya cerita ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan doa itu pasti dikabulkan, ya, dalam salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama langsung diberikan apa yang diminta. Yang kedua dialihkan dengan cara Allah selamatkan kita dari segala kemungkinan prahara, mara, bahaya, musibah. Allah elakkan dari situ. Jadi doa tak dikasih yang kita minta, tapi Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga pekerjaan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Itu gantinya. Atau yang ketiga, nanti dia menjadi tabungan di akhirat yang akan kita ambil. Jadi tidak ada cerita tak dikabulkan, tapi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Di antara kita bisa mendapatkan satu dari 3 hal tadi. Yang pertama, jangan makan haram. Yang kedua, jangan buru-buru. Ya Allah, berikanlah aku jodoh besok pagi ya Allah. Nggak bisa mau deh turun. Ya, nah, kalau saya dulu lain pula doanya Bu. Ketika saya pergi haji 2008 dari Kairo, doanya waktu itu di Multazam, ya Allah, berikanlah saya istri solehah asal cantik. Boleh kan kita doa begitu? Ya Allah, berikanlah istri yang cantik asal solehah ya Allah. Jadi yang ternyata Allah berikan. Ya, setidaknya cantik menurut versi saya. Kalah lah ibu-ibu gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana cerita aku? Apa tadi masalahnya? Putus asa tadi. Lalu saya ceritakan doa kita makbul dengan 3, salah satu dari 3 pengabulan Allah tadi. Syarat yang ketiga adalah berbakti, jangan durhaka ke ayah ibu. Pas saya bilang itu semakin deras air matanya Bu. Rupanya inyo kok jadi orang kaya, tak pernah memperhatikan maknya di kampung. Sampai maknya di kampung ke sawah, yang sawah itu punya orang pula. Padahal dia udah kaya di Pekanbaru nih. Aku kan anak yang apa? Ibu yang semangat biasanya. Anak yang apa kok? Durhaka. Ya Allah. Disitulah dia bercucur air mata. Nah sekarang Pak, balik kampung. Ya, di mana kekurangan Bapak ke mak Bapak, tebus. Ya, tebus itu. Dan alhamdulillah, ya beberapa bulan dia balik meminta maaf ke orang tuanya. Ya hampir setahun dia di kampung, balik lagi ke Pekanbaru, mau mulai lagi usaha. Alhamdulillah dibukakan rupanya sama Allah. Ini kan hanya masalah waktu, dan bisa jadi ya ditunda sama Allah tuh masalahnya di kita. Itu dia. Jelas Bu? Jadi ibu-ibu nih doa untuk anak jangan pernah lepas, jangan pernah putus asa. Misalnya kita terhimpit suatu masalah, maka berserah dirilah kepada Allah. Apalagi dalam menguliahkan anak ini butuh biaya. Ya kan? Menyekolahkan anak ini butuh biaya besar. Maka doakan saya jadi presiden, saya gratiskan nanti insyaallah.
Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Mohon doa Ustadz untuk kakak ipar saya, namanya Nur Hayati. Beliau juga anggota apa ini? Anggota Wirid Majelis Taklim Az-Zahra. Beliau sudah wafat akhir Februari. Nanti kita doakan insyaallah. Baik, ibu-ibu, demikian kaji kita pada sore hari yang penuh berkah ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersalawat dan berdoa bersama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala salah dan hilaf kami ya Allah. Ampunkanlah segala kekurangan-kekurangan kami kepada Engkau ya Allah. Ampunkan dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyampun ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang memiliki masalah, maka selesaikan masalah ya Allah. Jika ada yang dililit hutang, maka bayarkan hutangnya ya Allah. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah, kepada anak keturunannya, kepada pasangan hidupnya, keluarganya semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami dari majelis ini yang sudah menyusul dan sudah pergi kepada Engkau ya Allah, wabil khusus Ibu Nur Hayati, maka ampunkanlah segala dosanya ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepadanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga. Jangan Engkau jadikan kuburannya sebagai lubang di antara lubang api neraka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika dia adalah orang baik dengan ibadahnya ya Allah, maka sempurnakan kebaikannya dengan ganjaran pahala-Mu ya Allah. Jika ada kekurangan ya Allah, maka tutuplah segala kekurangan itu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim, inna da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu